Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain barang dan jasa. Dalam berbisnis, yang paling terpenting adalah bagaimana kita memilih dan menciptakan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan melebihi ekspektasi dari konsumen tersebut. Berikut ini adalah video singkat yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Latar belakang. Desain produk merupakan hal yang sangat penting dalam bidang manufaktur desain. Produk yang sangat baik akan meningkatkan jumlah dan harga jual dari produk sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara optimal. Desain produk yang sangat baik harus memenuhi 3 aspek penting yang sering disebut segitiga aspek produk, yaitu kualitas yang baik, biaya rendah, dan jadwal yang tepat. Selanjutnya, segitiga aspek produk di atas dikembangkan menjadi suatu persyaratan dalam desain, yaitu desain harus dapat dirakit, didaur ulang, diproduksi, diperiksa hasilnya, bebas korosi, biaya rendah, serta waktu yang tepat. Desain produk dan jasa. Produk adalah barang yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada konsumennya. Tujuan dari suatu keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Amin Wirtonga akan membacakan slide pemilihan produk dan jasa. Pilihan strategi produk menunjang keunggulan bersaing, banyak pilihan yang ada. Banyak pilihan, penetapan, dan desain produk. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan pada pelanggan atau klien. Strategi produk dengan keunggulan bersaing. Strategi produk disusun dengan melakukan seleksi atau keinginan pelanggan, baik pelanggan tingkat lokal, regional, maupun tingkat dunia yang sesuai dengan acuan patokan atau benchmarking yang ditetapkan perusahaan. Contohnya, strategi Toyota, yaitu merespon secara cepat perubahan pelanggan. Misalnya nih, desain produk mobil A dalam industrinya dilakukan secara cepat, di mana desain produk mobil A sudah harus mulai dikembangkan sebelum umur desain A mencapai 2 tahun. Kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian produksi desain A pada tahun ketiga. Maksudnya bahwa produk berdasarkan satu desain produknya paling lama hanya 3 tahun. Sesudah itu sudah harus ada perubahan dengan menciptakan desain produk baru. Baiklah, saya akan membacakan siklus hidup yang strategi. Ada 4 fase, yaitu pertama fase perkenalan. Fase perkenalan produk dalam fase ini masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan terjadi penelitian pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses pengembangan pemasok. Yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Yang ketiga, fase kematangan. Fase kematangan sebuah produk sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan. Dan yang terakhir, fase penurunan. Produk yang hampir mati, dihentikan mengenalkan produk baru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan analisis produk berdasarkan nilai. Pertama, manajer operasi yang efektif memiliki produk yang terlibat paling menjanjikan. Hal itu merupakan prinsip Pareto yang diterapkan pada baur produk. Yang kedua, sumber daya diinvestasikan pada permasalahan yang sedikit tetapi penting, bukan pada yang banyak tetapi sepele. Yang ketiga, laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang memungkinkan untuk setiap produk. Terakhir, laporan juga dapat menginformasikan pada manajemen mengenai produk yang harus dilakukan gagal tidak boleh diinvestasikan lebih lanjut pada penelitian dan pengembangan atau modal. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Menilai kinerja usaha pengembangan produk. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama kualitas produk, kedua biaya produk, ketiga waktu pengembangan produk, keempat biaya pengembangan, yang kelima kapasitas pengembangan. Secara umum, penentuan fungsi produk dapat dicari dengan 2 langkah, yaitu yang pertama identifikasi dan penyusunan fungsi produk, yang kedua pengelompokan fungsi produk. Perencanaan produk. Untuk membuat sebuah produk biasanya kita akan melewati tahap-tahap sebagai berikut. 1. Market research dan feasibility studi market research. 2. Brainstorming. 3. Menentukan tujuan dan batasan produk. 4. Menggambar produk. 5. Review produk. 6. Membuat prototip atau sampel. 7. Uji coba. 8. Produksi massal. 9. Garansi. Bacakan slide menghasilkan produk baru. Pertama, memahami pelanggan merupakan permasalahan utama dalam pengembangan produk baru. Banyak produk penting biasanya dipikirkan pertama kali oleh konsumen itu sendiri, bukan oleh produsen. Yang kedua, perubahan ekonomis menyebabkan meningkatnya tingkat kemakmuran pada jangka panjang, tetapi siklus ini menyebabkan harga berubah pada jangka pendek. Ketiga, perubahan sosiologis dan demografis dapat muncul pada beberapa faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga. Tren ini merubah preferensi ukuran rumah, apartemen, dan mobil. Keempat, produk teknologi membuat segalanya mungkin dari telepon hingga iPod hingga jantung buatan. Kelima, perubahan politik atau peraturan menghasilkan perjanjian perdagangan yang baru, tarif yang baru, dan juga persyaratan yang baru dengan pemerintah. Keenam, perubahan lain dapat muncul melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Permasalahan desain. Yang pertama, desain yang tangguh. Desain yang tangguh berarti produk dirancang sedemikian rupa, sehingga ada sedikit variasi pada produk atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk akhirnya. Yang kedua, desain moduler. Maksudnya adalah desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan digantikan dengan mudah. Yang ketiga, computer aided design. Maksudnya adalah pengguna komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Yang keempat, computer aided manufacturing atau CAM adalah sebuah sistem yang secara otomatis mampu menghasilkan produk atau benda kerja ataupun finish produk melalui penggunaan perangkat permesinan yang dikendalikan oleh komputer. Yang kelima, teknologi virtual reality, bentuk komunikasi visual di mana citra-citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Desain pelayanan. Desain pelayanan merupakan cara perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Tujuan dari desain pelayanan tersebut adalah mengurangi tingkat komplain dari konsumen untuk diantisipasi oleh perusahaan secara maksimal. Cara untuk memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen dapat dilakukan dengan jalan membuat desain pelayanan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya akan melanjutkan penerapan pohon keputusan pada desain produk. Untuk membentuk sebuah pohon keputusan digunakan prosedur sebagai berikut. Pertama, pastikan semua affiliates yang memungkinkan dan keadaan sudah dimasukkan ke dalam pohon. Yang kedua, mengembalikan hasil dimasukkan pada akhir setiap cabang yang bersesuaian. Yang ketiga, tujuannya adalah menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Transisi menuju produksi. Manajemen harus membuat keputusan untuk mengembangkan ide produk tersebut lebih lanjut dan memproduksinya atau menghentikannya.
Saat keputusan dibuat, biasanya ada satu periode percobaan untuk memastikan desainnya benar-benar dapat diproduksi. Desain produk dan jasa. Produk adalah barang yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada konsumennya. Tujuan dari suatu keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Itu tadi video singkat dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.